Akhirnya apa? Apa akhirnya? Muhammad bilang, sesungguhnya saya malu untuk kembali lagi dan menawarnya. Jadi kalau kita belajar dari sini, angka 5 itu bukan dari perintah sholat di dalam Quran. Angka 5 itu didapatkan karena Muhammad malu. Bayangin, ketika ada perintah sholat di dalam Al-Quran tertulis, ngapain Muhammad capek-capek dikerjain Musa? Kenapa dia nggak hanya ngomong saja, ya Allah, ini di kitabmu ini, engkau menyuruh kami sholat 5 kali sehari. Jadi cerita sholat 5 waktu itu nggak ada di Quran. Itu nggak ada. Mau sampai kiamat, sampai botak nggak ada dalam Quran. Sholat 5 waktu itu dapatnya hasil permufakatan Allah, Musa dan Muhammad. Itu pun Musa masih menyuruh menawar lagi. Seandainya Muhammad balik lagi, pasti dikurangi lagi. Tapi Muhammad bilang, saya udah malu Musa mau balik lagi katanya. Udah malu di situ Muhammad. Coba lah pakai logika. Apa itu, Bang? Gimana? Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan diskusi antara seorang Muslim dan Bang Edis. Sungguh luar biasa bahwa Edis ini justru mengajari Muslim ini tentang iman Kristen. Bagaimana arti ibadah yang sebenarnya. Dan juga ternyata bahwa di dalam Al-Quran sendiri tidak pernah mengajarkan tentang sholat 5 waktu. Dan sungguh luar biasa bahwa jika kita perhatikan, Muslim ini mulai goncang imannya. Dan kita percaya bahwa apa yang sudah diterima dari Edis akan diberkati oleh Tuhan, sehingga tepat pada waktunya Tuhan nanti dia akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya kita berdoa Edis ini dipakai Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran kepada semua orang, supaya banyak orang yang tahu bahwa hanya di dalam Yesus itu kebenaran sejati, hanya di dalam Yesus itu ada keselamatan. Kita saksikan bersama-sama videonya berikut ini. Bang Muhammad SNR, Anda ini Muslim, Bang? Aku Muslim, Bang. Muslim. Oke, Bang. Selamat malam ya. Ini juga saya barusan siaran ini, Bang. Belum ada. Saya malam hari ini ngobrol-ngobrol santai tanpa topik nih, Bang. Kira-kira gimana? Ini aku mau ngobrol santai sama Abang ini. Oh ya, silakan. Bang Muhammad SNR. Aku juga sering nonton live Abang sama konten-konten Abang itu. Sering nonton live saya sama konten-konten saya. Nontonnya di mana? Jangan-jangan nontonnya di channel gadungan, channel-channel yang suka ngambilin konten saya atau gimana? Nontonnya di mana? Nah, dari sini, dari Oh, sini. nontonnya di sini. Oke. Ya gimana? Silakan. Kan gini, Kang. Menurut aku pernah denger Abang itu gimana ya, menjelaskan tentang Al-Quran yang itu loh, yang ibadah itu loh, Bang. Aku pengen denger kembali gitu loh. Oh, begitu. Di room orang Islam sendiri aku nggak pernah mendapatkan keterangan yang seperti Bang Epis katakan Iya, seperti itu. iya, karena tausiah-tausiah ya, ajaran-ajaran mereka itu orang-orang dari nggak sekolah. Jadinya begitu. Jadi begini, Bang. Jadi begini. Kita ini kan orang Indonesia. Betul. Betul. Nah, ada satu bahasa yang kita serap ke bahasa kita. Kosakata itu adalah ibadah. Iya, betul. Apakah menurut Bang Muhammad itu bahasa asli Indonesia? Enggak bahasa Indonesia itu. Iya, itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Tapi kita serap. Banyak bahasa-bahasa yang kita serap dari luar. Contoh misalnya. Bahasa-bahasa yang kita serap dari luar. Misalnya, goceng. Itu kan bukan bahasa Indonesia. Iya, Ya kan? betul. Kemudian gope, itu juga bukan bahasa Indonesia. Tapi kita serap, kita pakai. Ibadah, itu juga bukan bahasa Indonesia. Tapi kita pakai. Nah, maka untuk supaya kita bisa memahami artinya, kita harus cari menurut bahasa aslinya maknanya itu apa, kan gitu. Iya. Nah, kalau kita cari, kita telusuri dari akar katanya, ibadah itu berasal dari kata a'bud, dari huruf ain, kemudian huruf ba, kemudian huruf dal.
yang artinya itu hamba, abud, hamba, abada begitu. Nah, Oke. makanya sebenarnya makna ibadah itu artinya penghambaan diri, bukan gini-gini. Nah, banyak orang salah mengerti ibadah itu maksudnya pergi ke gereja atau pergi ke masjid. Jangan salah. Orang sekarang banyak pergi ke masjid tuh nyolong sendal. Nah, banyak orang pergi ke gereja, cuman mau gosip banyak. Nah, makanya ini pengertian yang salah kaprah ini itu sudah bagaimana ya? Sudah mengakar, mendarah daging begitu. Jadi orang memahami ibadah itu adalah pergi ke sebuah tempat. Kalau orang muslim kebanyakan ibadah itu artinya pergi ke masjid. Mau kemana bro? Mau ibadah katanya. Artinya mau pergi ke masjid. Orang Kristen pun banyak seperti itu. Hari ini ibadah atau enggak? Hari ini berangkat ibadah atau enggak? Karena pemahaman ibadah itu sudah salah di tengah-tengah masyarakat. Padahal arti ibadah itu sebenarnya adalah penghambaan diri. Jadi jadi kalau pertanyaannya hari ini ibadah enggak, itu udah pertanyaan yang salah. Oh. Gitu. Iya, gimana ya? Aku sendiri itu kadang dengerin tausiah-tausiah seperti itu kok makin gak nyambung gitu loh. Setelah tahu Bang Edis itu di konten ini di di akun ini. Iya, Yang bener jadi yang mana gitu loh. Aku bingungnya seperti itu. ya, jadi ibadah itu sebenarnya artinya penghambaan diri. Kalau bahasa Ibraninya itu avodah. Artinya itu kerja atau melayani gitu. Contoh misalnya ini ada majikan ya kan? Kemudian ini ada pekerjanya. Nah, ini melayani ini, itu aslinya ibadah itu artinya kerja melayani atau menghambakan diri, melakukan pekerjaan. Kalau bahasa Indonesianya berbakti, nah itu simple, berbakti gitu. Nah, banyak orang tidak sadar dia beribadah, bekerja, melayani iblis dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang iblis perintahkan. Contoh misalnya, kita kan tahu bahwa mencuri, kemudian apa lagi? Korupsi ya seperti itulah. Korupsi juga ya Ya, seperti itu. itu kan sebenarnya dorongan atau keinginan jahat dari iblis kepada manusia supaya dia melakukannya. Nah, ketika seseorang melakukan hal itu sebenarnya dia sudah melakukan ibadah kepada si iblis itu. Banyak orang tidak tahu begitu. Jadi ibadah kepada setan atau berbakti kepada setan dilakukan dengan cara melakukan apa yang diinginkan oleh setan itu. Seperti itu. Cuman Oke, kalau oke, zaman oke. sekarang kan, oh yang penting saya kan nggak bakar-bakar dupa di pohon, berarti saya nggak ibadah kepada setan dong, kan gitu. Pengertiannya sudah sempit gitu loh. Seperti itu. Ya makin parah aja lah menurut aku orang orang Islam itu kayaknya perlu direvisi kayaknya itu. Iya, jadi begini bang, artinya kita itu harus memahami sesuatu secara mendalam supaya kita itu bisa betul-betul mengerti begitu. Banyak orang itu yang dia sendiri tidak paham lalu dia debat banyak begitu. Ya pengertiannya sendiri maksudnya itu Al-Quran secara itu bahasa Arab terus diterapkan ke bahasa Indonesia tapi nggak dipahami artinya itu kan konyol juga itu Bang. Ya, nah masalahnya bang, abang ini kan muslim. Ya. Nah, kalau saya belajar agama Islam, di dalam agama Islam itu, ini khusus pakar-pakarnya ya, orang-orang yang betul-betul mendalami agama Islam. Itu sudah mengakui Muhammad itu robnya umat. Oh Karena gitu. secara kaidah bahasa, Muhammad itu memang posisi dia itu adalah rob di tengah-tengah umat. Dan umat muslim itu beribadah, berbakti kepada Muhammad itu dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Nah, nanti mungkin abang malah kaget. Iya sih. Tapi itu diakui oleh pakar-pakarnya. Contohnya siapa? Yang mengakui itu namanya Ustadz Faisal Khan. Itu seorang pakar Al-Quran itu. Kemudian yang dari Aceh. Yang namanya siapa itu? Aduh, siapa namanya teman-teman yang dari Aceh? Pak siapa yang kemarin cuci darah? Tuh, dia mengakui. Memang umat itu memang beribadah kepada Muhammad. Nah, masalahnya orang nggak tahu ibadah itu apa. Ibadah itu artinya pergi ke kan begitu. Begitu, Bang. Tapi yo gimana ya? Udah orang itu sudah
terdogma dan terdoktrin tuh gimana? Solusinya itu Bang, seperti aku ini yang kayak aku ini udah netral nih Bang. Kalau Hmm. dikatakan Islamku nggak seperti orang-orang di sini seperti itu. Saya rasakan seperti itu. Ya, kalau kita melihat agama Islam, Bang ya, bagaimana umat Islam itu sudah mengkultuskan seorang Muhammad. Coba Bang, kalau ada orang yang ngomong tentang Muhammad sedikit, orang Islam ngamuk itu Bang, kujang-kujang marah itu. Karena memang idolnya, sosok yang sangat dimuliakan, sosok yang sangat dijunjung tinggi, setinggi-tingginya, setinggi langit, itu Muhammad oleh umat Islam. Makanya nama Muhammad itu nempel dengan nama Allah. Coba aja main-main ke masjid. Gitu loh. Cuman orang Islam nunjuk terus sama orang Kristen. Kenapa kamu begitu menginikan Yesus? Yesus tuh hanya utusan saja. Kok kamu begitu? Nah, ternyata orang Islam tuh melakukan hal yang sama. Gitu loh. Nah, cuman kagak ngaca itu loh masalahnya. Padahal di dalam Kristen, Yesus itu patut layak untuk menerima sembah, menerima kemuliaan, menerima hormat. Jangankan Yesus Bang, raja saja, raja yang duduk di singgasana, yang memerintah rakyatnya, dia patut menerima hormat. Tapi gimana Bang ya, kalau dia di Kristen kok Apalagi Yesus begitu nggak loh. gini Bang, nggak gini loh, maksudnya aku mau Hmm. tanyakan, kalau di Islam itu menyembah Tuhan itu kan dari apa maksudnya itu seperti Nabi Muhammad itu bilang nggak maksudnya nggak nampak gitu loh. Tuhan itu tidak sejenis dengan kita. Tapi kalau orang Kristen kok Tuhannya kok Yesus gitu, gimana itu ceritanya dulu? Bang, tadi kan sudah saya bilang, Tuhan itu bahasa Indonesia. Di dalam Quran, di dalam Bible, Tuhan tuh nggak ada Bang. Yang ada itu Rob, yang ada itu Kurios. Oke, berarti Iya. Tuhan Muhammad itu itu juga Rob Bang, Rob dia itu. kalau di Islam yang aku tahu sekarang loh ya, maksudnya sekarang yang Hmm. baru-baru aku tahu ini, Hmm. Tuhan itu adalah yang memerintah dalam diri kita kan gitu. Iya, itu artinya. Iya. Bukan, jadi kata Tuhan itu telah disalah mengerti oleh banyak orang, baik orang Islam maupun orang Kristen. Disalahpahami kata itu. Begitu padahal Oh, definisi dari kata Tuhan itu adalah sesuatu yang mengendalikan kamu. Jadi iblis pun bisa jadi Tuhan. Ketika iblis itu mengendalikan dirimu, kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh iblis, maka yang jadi Tuhan di hidupmu itu si iblis itu. oh iya iya iya. Berarti di Itu Kristen juga. Tuhan, itu kata Tuhan itu jabatan Bang, itu sama dengan Tuhan, itu sama itu. Tuhan, Tuhan itu sama. Oh iya iya. Itu kata yang sama. Cuman di dalam bahasa Indonesia itu sekarang jadi beda. Karena berkembang, zaman itu berkembang, jadi orang memahami itu berbeda. Padahal itu kosakata yang sebenarnya sama. Sama dengan kata tahu, tahu itu sama Bang. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, itu sama. Oke, Gitu. ya saya masuk masuk suka nih. Dapat dapat ilmu baru lagi nih ya. Terus aku mau tanya lagi tentang itu loh Bang. Abang yang tahu loh ya, maksudnya aku soalnya cari tahu di Islam sendiri nggak dapat ilmunya. Ini Hmm. tentang Isra Mi'raj itu gimana Bang? Kok tuh apa Isra Nabi Muhammad Mi'raj. Oke, berjumpa masalah di ya, masalah Isra Mi'raj itu memang cerita itu kalau kita telusuri dengan secara mendalam itu akan membuat orang Islam itu menganggap itu lawakan. Makasih Bang Siratul Mustaqim. Gini, kenapa saya katakan begini? Oke, apa yang Anda tahu tentang Isra Mi'raj? yang saya tahu Isra Mi'raj itu yang kalau dari cerita-cerita itu ya, Hmm? Nabi Muhammad itu perjalanan yang nggak masuk akal gitu, maksudnya itu terus bertemu Tuhan di apa? Sidratul Muntaha. Di atas, ya di atas langit gitu. Itu Ya, Tuhan ada di sana gitu. Saya berkesimpulan seperti itu. ya. Jadi begini Bang, cerita Isra Mi'raj ini menjadi satu studi khusus bagi saya. Cuman ini tema lama ya, tema lama yang sudah saya bahas puluhan tahun ya, 10 mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu. Gini. Jadi di dalam cerita Isra Mi'raj itu dikatakan Muhammad itu dibawa oleh sosok yang namanya Jibril. Jadi dia masuk ke Ya. langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7. Ya kan? Nah, jadi di dalam cerita itu langit itu diketok katanya, pintu langit itu diketok. Tok 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 gitu kan? Ya kan? Nah, terus
Tidak mau dibuka, tapi mendengar kata Muhammad, katanya langsung kebuka itu pintu langit, ya kan? Nah, begini cerita itu. Tapi itu kita nggak usah masuk situ lah. Nanti kayak nonton film Sum Gokong. Gini, Pak. Ketika kita membaca cerita itu, di situ dikatakan Muhammad tuh ketemu sama Allah. Lalu Muhammad itu diperintahkan untuk sholat 50 kali. Bener nggak? Iya. Coba Bang, sekarang kita hitung-hitungan ya. Kita pakai anu dulu. Kita mau serius dulu hitung-hitungan. Ini Allah ini agak lain. Kenapa sih bilang agak lain? Gini, coba Bang, dalam satu kali sholat berapa waktu yang Anda butuhkan? Dari ambil air wudhu, ya kan? Kemudian persiapan, ambil sajadah, dan lain sebagainya. Sampai Anda selesai itu kurang lebih berapa waktu yang Anda perlukan? Dalam menjalankan satu kali sholat? Paling ya 5 menit cukup lah. Kapan wudhu? Enggak wudhu Bang? Enggak wudhu? Cepet-cepetan pokoknya Bang. Gini Bang sholatnya. Bang, kalau sholat, seperti itu. Ya gini, kalau Anda sholat, Anda kan harus mempersiapkan diri dulu. Belum kalau rumah Anda di masjid. Bener nggak? Belum kalau Anda sholatnya ke masjid, ya nggak? Ya. Apa sholat, boleh nggak sholat nggak usah di masjid terus? Dari maghrib, azhar, di rumah aja nggak pernah sholat ke masjid. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya iya, harus ke masjid. Masa Anda mau jalan? Dulu belum ada motor, Bang. Dulu jarak masjid tuh masih jauh-jauh. Jangan ngitungnya zaman sekarang, ngitungnya di zaman Muhammad. Gitu loh. Jangan pikir Muhammad hidup di abad 21. Ayo kita pakai logika ya, pakai ini. Kalau misalnya kita bikin 20 menit gimana? Oke, coba. Sekitar 20 menit. 20 menit ya. Allah minta berapa kali, Bang? 50 kali. Kali 50. 20 menit kali 50 kali. Itu ada 1000 menit. Bayangin, 1000 menit dibagi jam ya, bagi 60. 16 jam, Bang. Sehari berapa jam, Bang? 24. Sehari 24, dikurangi 16. Sisa berapa, Bang? Sisa 8 jam. Orang perlu tidur nggak, Bang? Iya. Bisa nggak manusia nggak tidur? Nggak bisa. Nggak bisa. Satu hari manusia tidur berapa jam? 8 jam kan? Ya, tergantung. Ya. Rata-rata 8 jam lah. Kita pukul rata 8 jam, ya nggak? Ya kan? Ya. Nah, 8 jam. Ya. Itu habis, Bang. Waktu 16 jam itu sisanya habis buat sholat. Kapan acara makan? Makan kapan, Bang? Kerja kapan? Kerja. Mandi kapan? Mandi. Ngurus anak kapan? Makanya Allah agak lain, Bang. Nah, makanya waktu Allah nyuruh sholat 50 kali sehari, itu Allah bercanda, main-main atau bagaimana? Nah, itu perkara yang pertama. Kemudian kan dalam cerita itu, Muhammad tuh balik, mau pulang dia. Setelah diperintahkan sholat 50 kali. Muhammad kan nggak nolak pertamanya, ya kan? Dia manggut-manggut aja secara lugu dengan lugunya. Dengan lugunya dia menerima perintah sholat 50 kali sehari itu. Makasih ya. Kemudian, waktu dalam perjalanan pulang, dia ketemu sama Musa. Bang, jangan bacain komentar. Lihat sini. Itu komentar nggak usah diliatin. Komentar nggak usah diliatin. Orang ngomong apa aja di komentar itu nggak usah ini. Gini. Nggak perlu itu. Ketika biar sesama komentator aja yang mereka saling debat di dalam kolom komentar. Kita ini aja. Jadi sewaktu Muhammad pulang, Musa bilang sama Muhammad, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat." Musa kan pengalaman nih kan? Ya kan? Umatmu tidak akan kuat, balik lagi katanya. Ditawar sama Muhammad, jadi 45. Ya kan? Artinya Allah masih kekeh, pengen banyak sholatnya kan? Nah, terus akhirnya tawar lagi, balik lagi ke Musa. Masih belum kuat, balik katanya. Balik lagi. Muhammad dibikin kayak bola pingpong. Yes, datang ke Musa, ditempel lagi, dis, ya kan? Balik ke Allah. Ya kan? Sama Allah digini lagi, dis, ya kan? Balik lagi. Jadi Muhammad dipingpong dia. Balik lagi ke Allah, balik lagi ke sini ya kan? Nah, ketika Muhammad dipingpong oleh Allah dan Musa, sampailah kepada tawaran 5 kali sehari. Ya sudah, 5 kali sehari sholatnya.
Nah, di dalam riwayat Isra Mi'raj itu dikatakan ketika Muhammad balik lagi, tahu nggak apa kata Musa? Nggak kuat umatmu, balik lagi katanya. Makasih Anjeli. Nggak kuat umatmu. Akhirnya apa? Apa akhirnya? Muhammad bilang, sesungguhnya saya malu untuk kembali lagi dan menawarnya. Jadi kalau kita belajar dari sini, angka 5 itu bukan dari perintah sholat di dalam Quran. Angka 5 itu didapatkan karena Muhammad malu. Bayangin, ketika ada perintah sholat di dalam Al-Quran tertulis, ngapain Muhammad capek-capek dikerjain Musa? Kenapa dia nggak hanya ngomong saja, ya Allah, ini di kitabmu ini, engkau menyuruh kami sholat 5 kali sehari. Jadi cerita sholat 5 waktu itu nggak ada di Quran. Itu nggak ada. Mau sampai kiamat, sampai botak nggak ada dalam Quran. Sholat 5 waktu itu dapatnya hasil permufakatan Allah, Musa dan Muhammad. Itu pun Musa masih menyuruh, menawar lagi. Seandainya Muhammad balik lagi, pasti dikurangi lagi. Tapi Muhammad bilang, saya udah malu Musa mau balik lagi katanya. Udah malu di situ Muhammad. Coba lah pakai logika. Siapa itu, Bang? Gimana? Karangan siapa itu? Itu di dalam buku Sirah Nabawiyah gitu, Isra Mi'raj. Iya, cerita Isra Mi'raj kayak gitu. Yang aneh lagi itu waktunya, Bang. Itu waktu itu diukur dengan matahari itu gimana itu? Kan tidak mencakup untuk seluruh manusia kalau diukur dengan matahari itu. Gimana itu? Gini, maksudnya begini Bang. Artinya, kata-kata sholat 5 waktu, itu memang tidak ada dalam Al-Quran. Sholatlah kamu 5 waktu, jalankanlah sholat 5 waktu, nggak ada. Bahkan perintah sholat yang katanya begini, itu juga nggak ada di Quran Bang. Nggak ada. Selama ini Bang Muhammad tuh udah dikerjain dengan slogan-slogan fana yang mengatakan Quran tuh lengkap. Jadi latah sosial saya katakan ya, latah sosial yang dipercayai oleh umat muslim itu adalah Quran, kitab yang lengkap dan sempurna. Padahal itu bohong terbesar sepanjang sejarah, Bang. Dia kan nggak membaca isinya. Iya, kalau memang Quran itu kitab yang lengkap memberi penjelasan, nggak mungkin orang Islam berbondong-bondong baca buku kitab karangan ulama. Selama saya debat dengan orang Muslim, Qurannya jadi pengangguran, Bang. Quran tuh jadi kitab yang paling pengangguran. Yang dibuka kitab karangan ulama kok. Menurut ulama. Nggak terlalu membaca Al-Quran itu. Cuma membaca tulisannya saja. Iya. Artinya begini, Bang. Selama ini kaum muslimin itu sudah didogma sedemikian rupa bahwa Quran itu kitab yang lengkap, kitab yang sempurna, dan memberi penjelasan. Tapi ketika orang Islam ditanya soal agama Islam, Al-Qurannya jadi pengangguran, gak dipakai. Yang dipakai kitab karangan syekh begini, kitab ulama kitab unyu itu yang dibuka. Kitab karangan-karangan. Al-Qurannya pengangguran. Iya, memang itu fakta Bang, gak usah kita pungkiri. Itu fakta. Coba tanya orang Islam, kalau sholat tangan begini, dapat dari mana itu? Tahu begini, dapat dari mana? Takbiratul ihram begini. Gak tahu, memang gak ada di Quran. Gitu loh. Berarti kita setiap hari itu orang Islam itu mengikuti kitab lain. Iya, makanya saya bilang, saya tidak setuju kalau kitab sucinya orang Islam itu disebut Al-Quran. Karena apa? Kitab sucinya orang Islam itu bukan Al-Quran. Kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim. Itulah yang dipakai untuk menjelaskan agama Islam. Karena orang Islam tidak menemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Coba sekarang saya tanya sama abang sebagai muslim nih. Apa alasan umat muslim membuka kitab Bukhari, Sahih Muslim, kitab karangan ulama ini, syekh ini? Apa alasannya? Nggak tahu. Karena Al-Quran tidak mampu menjelaskan. Betul nggak? Betul. Iya, seandainya Al-Quran mampu menjelaskan, dibuka ayatnya dalam Quran. Kalau memang maksudnya Al-Quran itu benar-benar itu, harusnya Tuhan kan adil. Setiap manusia kan
berhak mempunyai bahasa sendiri-sendiri dari Tuhan seperti itu. Iya. Di dalam saya pernah diskusi ya, mungkin ini juga tema lama. Semua tema yang saya ajukan ini tema lama sebenarnya. Gini, di mana ayatnya suruh sholat pakai bahasa Arab? Kalau ada saya lompat dari Monas. Gak ada bang. Sholatlah kamu pakai bahasa Arab, gak ada. Wajib sholat pakai bahasa Arab, gak ada. Itu termasuk bentuk Arabisasi dunia. Dulu ya bang ya, bangsa Romawi Yunani itu melakukan penjajahan budaya, makanya ada Helenisme untuk menghelenisasi seluruh dunia. Nah dilanjutin sama orang Arab ingin mengarabisasi dunia. Gitu loh. Mereka ingin menjajah budaya dengan cara apa? Dengan cara memaksakan orang pakai bahasa mereka. Gitu. Tapi kalau orang Islam itu benar-benar membaca, itu Al-Quran itu ada loh yang bilang apa intinya itu orang itu mau apa intinya itu tidak harus berbahasa Arab gitu loh. Apa itu Quran yang mana itu nggak tahu, saya lupa saya. Ya jadi begini bang, saya kasih contoh ya, ketika kita benar-benar meneliti, benar-benar menggunakan akal sehat kita, Muhammad sholat pakai bahasa apa? Pengikutnya sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasanya dia atau bahasa orang lain? Bahasa Arab. Iya, bahasanya dia sendiri atau bahasanya orang lain? Bahasa dia sendiri. Iya, dia mengerti nggak apa yang dia ucapkan? Ngerti. Iya. Bahasa dia. Karena Muhammad orang Arab, dia pakai bahasa Arab. Dia sholat dengan bahasa yang dia mengerti. Nah, umat Muslim tidak mencontoh. Umat Muslim malah sholat pakai bahasa yang lain, yang dia tidak mengerti. Betul? Iya. Ada sebuah hadis memang, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, apakah itu soal bahasa? Tidak. Pasti bukan soal bahasa, karena lawan bicara dia orang Arab juga. Kecuali lawan bicara dia orang Yunani. Sholatlah kamu seperti kami, pakai bahasa Arab. Nah itu. Iya, begitu. Lagi pula, kalau kita benar-benar meneliti bang, di dalam riwayat itu kan dikatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Betul. Coba sekarang saya tanya, abang Muslim sholat? Sholat. Mengucapkan tahiyat nggak? Tahiyat awal, tahiyat akhir? Mengucapkan. Coba tahiyat awal gimana? Ya Arabnya ya bang ya. Arabnya coba. Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, seperti itu. Oke, tahiyat akhirnya? Tahiyat akhirnya disambung dengan kama sholaita itu ya. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu, betul? Ya betul. Coba diingat-ingat dulu. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu, betul nggak? Ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba apa artinya? Apa arti assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu? Artinya kurang lebih itu memberi salam kepada para nabi gitu ya. Bukan kepada para nabi. Assalamu alayka, tahu nggak artinya apa? Ya kepada nabi itu. Bukan artinya, terjemahannya. Kurang mengerti. Ya kan, gawat. Karena orang Islam bang, assalamualaikum itu artinya permisi bang. Iya. Contoh, assalamualaikum, tok 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 tok. Artinya permisi. Kalau mau pergi juga begitu. Assalamualaikum, permisi. Padahal arti assalamualaikum itu bang, artinya bagus bang. Assalamualaikum itu artinya bagus. Salam sejahtera atas engkau. Damai sejahtera ada padamu. Selamat sejahtera ada padamu. Itu arti assalamualaikum. Tapi gara-gara orang Islam memikirkan itu artinya adalah permisi, makanya ngucapkannya begini. Halo. Nah itu. Padahal artinya adalah damai sejahtera turun atasmu. Nah di dalam at-tahiyat ketika Anda sholat, Anda mengucapkan assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu. Betul nggak? Betul. Artinya salam sejahtera atas engkau wahai nabi. Kata ka, bedanya ka dengan kum. Kalau ka itu engkau satu orang. Ya, assalamu alayka itu damai sejahtera atasmu satu orang. Tapi kalau assalamu alaikum, damai sejahtera atasmu banyak orang. Kalian. Kalau kum itu jamak, kamu banyak. Tapi kalau ka itu kamu satu orang.
Nah, jadi ketika Anda mengucapkan Assalamu alaika ya ayuhan nabiyu, artinya salam sejahtera atas engkau wahai nabi. Menjadi pertanyaan besar. Waktu Muhammad sholat, apakah Muhammad ngomong gitu? Coba pikir pakai logika. Kalau yang saya tahu seperti itu, Bang. Kalau Muhammad sholat, dia ngomong kayak gitu sama siapa? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Masa dia ngomong sama rohnya sendiri? Makanya saya bilang, Bang. Makanya saya bilang, semuanya kalau kita teliti, Bang, semuanya hanyalah cerita-cerita nggak jelas. Gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa sholat yang dilakukan oleh umat muslim itu seperti yang dilakukan Muhammad? Waktu Muhammad sholat, dia sholawatan nggak, Bang? Allahumma sholli ala Muhammad. Dia ngomong gitu nggak? Nggak tahu. Yang saya tahu. Masa dia ngomong, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan atas Muhammad dan keluarganya dia. Masa dia ngomong dirinya sendiri dia? Ya Allah, limpahkanlah kepada keluarganya Muhammad. Dianya sendiri Muhammad gimana? Juga sekarang saya tanya, Muhammad selawatan nggak? Nggak tahu. Tapi ada Quran yang bilang Muhammad itu bukan bapak seorang anak gitu. Iya. Dikatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim mirzalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Jadi Muhammad itu bukan bapak satu pun dari laki-laki di antara kalian. Zaman sekarang orang banyak ngaku-ngaku keturunan Nabi. Muhammad itu bapak saya itu turunan Nabi, turunan Muhammad. Dan orang Indonesia kalau ketemu orang yang ngaku Habib turunan Muhammad, cium tangannya, cium tangannya, bekas cucian kakinya diminum. Makanya saya bilang, Bang, sudah terlalu nyata bahwa umat muslim itu mengkultuskan Muhammad dan keluarganya Muhammad. Makanya turunan-turunan Muhammad dalam tanda kutip ya, saya bilang dalam tanda kutip karena mereka itu harus ngaku-ngaku turunan Muhammad. Itu menjual bagaimana keistimewaan Muhammad. Keringatnya Nabi itu harum, saudara-saudara. Lebih harum daripada minyak kasturi. Bang, alasan orang cuci baju kenapa? Saya kalau kerja siang-siang, Bang, kalau kerja siang-siang keringetan. Alasan saya ganti baju dan cuci baju itu kenapa? Ya biar nyaman dipakai. Ya karena bau, Bang. Betul? Iya. Iya. Betul. Bagaimana mungkin Muhammad keringetnya wangi, dia nyuci baju? Bang, ini yang orang-orang yang menyebutkan turunan Nabi ini, setiap hari mereka menjual ceramah keistimewaan Muhammad. Sampai ada yang terakhir saya lihat kemarin itu, kalau ada ulama gila katanya. Ulama kena penyakit gangguan jiwa, dia tidak jadi ulama lagi katanya. Tetapi kalau ada turunan Nabi, gila, dia tetap Habib katanya. Habib. Bahkan katanya kalau ada makamnya keturunan Nabi, nggak berani malaikat yang tukang namparin orang siksa kubur itu loh. Ya kan? Nggak berani berisik mereka, nggak berani. Karena di situ ada makam turunan Muhammad. Makanya umat muslim rame-rame ziarah. Ini ziarah kepada makam keturunan Nabi ini. Mendapatkan barokah. Begitu. Karena mereka sangat mengkultuskan keturunannya Muhammad. Yang lucu itu mereka mengklaim itu mereka akan masuk surga. Walaupun konyol kan. Itu kata, iya. Bagaimana Muhammad itu sudah dikultuskan sedemikian rupa oleh umat. Tetapi umat tidak mengetahuinya. Contoh, apa-apa? Darah Nabi diminum. Yang minum darah Muhammad langsung masuk surga. Lewat jalur ekspres. Iya. Kencing Muhammad diminum. Ya sudah keterlaluan sih menurut aku orang Bang, itu. mana ada Bang manusia sampai kencingnya diminum, Bang? Ya cuman Muhammad. Saya kasih contoh, Bang. Kita pergi ke pasar, keluar, jalan-jalan ke pasar atau kemana, ada orang kencing di situ. Di gelas, diminum. Kelok-kelok, rebutan orang minum.
rebutan minum. Keringatnya diginiin. Wah, rebutan. Keringetmu katanya, ludahnya. Gitu kan, ngeludah bang. Tangkap ludahnya. Keringetmu barokah. Sekarang saya tanya bang, udah gila nggak itu orang-orang? Udah mengkultuskan nggak itu orang-orang? Udah mengkultuskan nggak? Tahu cara berpikirnya, udah nggak tahu cara berpikirnya. Itu sudah mengkultuskan bang, dan itulah yang umat muslim lakukan kepada Muhammad. Kencing Muhammad diminum, keringat Muhammad jadi rebutan, ya kan? Bahkan katanya kalau Muhammad BAB, tidak ada bekas-bekasnya di tanah. Itulah cerita-cerita yang akan selalu jadi khotbah oleh para dalam tanda kutip turunan-turunan Nabi, betapa mulianya. Dan itu orang Islam senang nonton kayak begitu bang. Ya Rasulullah, sungguh mulia engkau ya Rasulullah. Semoga aku mendapatkan barokah ini dari turunanmu ya Rasul. Lu itu bang, itu memang fakta bang. Mau gimana? Makasih Kak Irtati, makasih. Itu memang fakta bang. Iya ya, kok maksudnya baru sadar aku kan seperti itu. Selama ini nggak pernah dengar khotbah Habib yang seperti itu. Bahkan hadis-hadis yang abang ungkap itu di live abang itu baru tahu beberapa kali ini. Iya, tapi banyak yang mengatakan, ya banyak yang mengatakan bahwa saya itu fitnah bang. Tapi itu benar semua. Bahkan saya sampai berpikir kok iya ya, masa ini hadis ini bikinan siapa kok, atau nggak ada sumbernya atau gimana gitu. Sampai berpikir seperti itu. Kalian kan yang saya tahu kan nggak seperti itu yang di masyarakat seperti ini sekarang. Semuanya itu serba apa ya? Mengidolakan lah gitu, seperti itu. Iya. Kemuliaan keturunan Nabi itu sudah luar biasa bang. Dan itu ditentang oleh umat-umat muslim zaman sekarang. Pertanyaan tentang apakah ada keutamaan nasab. Baik, terkait dengan nasab atau keturunan, sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bapaknya adalah seorang penyembah berhala. Pembuat berhala. Dan ternyata Nabi Ibrahim adalah seorang bapak para nabi. Sehingga kekufuran itu tidak diwariskan. Demikian pula keimanan, ketakwaan juga tidak diwariskan. Nah, tapi yang digembor-gemborkan oleh orang-orang yang mengaku Habib turunan Nabi, katanya, karena saya turunan Nabi, otomatis saya akan diperlakukan seperti Nabi. Nah, dengan cara menjual cerita-cerita seperti itu, bang, Habib dalam tanda kutip ya, biasanya mereka ini entah dari Yaman atau bagaimana, bang, mereka mendulang banyak rupiah dari jamaah umat muslim. Bayangin bang, mereka habis ngelap-ngelap tisu, tisunya dilelang bang. Ini tisu bekas keringet habaib. Belum pernah bang lihat ceramah-ceramah yang kayak begitu? Belum pernah. Aduh. Itu bang. Tapi kalau saya pelajari sedikit demi sedikit konten-konten seperti ini dari muslim-muslim yang sudah sadar seperti itu, semua agama itu ajarannya sama seperti itu bang. Beda bang, beda. Ya. Enggak, ini bagaimana? Ini saya kasih contoh ya bang ya. Bagaimana perlakuan umat ketika mereka jumpa dengan turunan Nabi bang. Nih, lihat ya, perhatikan. Perhatikan ya bang ya. Turunan Nabi nih. Ada orang yang mengatakan sama saja cucu Nabi Muhammad sama saja. Coba perhatikan cucu Nabi Nuh masuk neraka juga. Nah, ini termasuk orang-orang yang ingkar terhadap kemuliaan tentang anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang mereka membawa dalil. Dalilnya Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang mulia adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang bisa melebihi ketakwaannya Nabi Muhammad SAW. Yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Mereka kadang-kadang memakai dalil ini.
Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa definisi takwa, yaitu mengerjakan perintah Allah. Di antara perintah Allah, kita diperintahkan untuk cinta terhadap seluruh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengingkarinya, ya kadang-kadang ya itu tadi tidak dapat hidayah, ingkar, menyembunyikan tentang kemuliaan anak cucu Nabi Muhammad, maka kelak dia memiliki kiamah, dia akan berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu. No, diazab, Bang. Kalau Anda tidak memuliakan zuriat, kalau Anda tidak memuliakan turunan Nabi, Anda akan kena azab. Iya, namanya itu awal-awalnya tapi ceritanya bagus kepada Allah. Terakhirnya mendoktrin itu Pak kepada Iya, Nabi. ujung-ujungnya apa? Memuliakan turunan Nabi. Coba lihat tuh Bahar bin Smith. Wow. Dia yang mengendalikan surga ya Pak ya. Cucu Nabi, jangan salah, cucu Nabi. Berani sama cucu Nabi. Cucu Nabi nih, gitu. Saya itu, ya, ketika berdiskusi dengan umat muslim, seringkali umat muslim itu salah paham dengan saya. Padahal apa? Padahal saya itu mengajak supaya umat muslim itu ngerti dengan ajaran agama Islam. Al-Quran itu memerintahkan, menyuruh untuk beriman kepada Injil. Ada seperti itu Pak. Lu ada di dalam Al-Quran itu diperintahkan kaum muslimin ya untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Taurat, Ya, kepada Injil. itu. Karena di dalamnya Ada, terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi yang umat muslim lakukan apa? Mereka tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Mereka berimannya kepada kitab karangan Syekh Fulan, dan Syekh Fulan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada seorang Habib datang, mereka minum air bekas cucian kaki Habib. Oh, belum lihat Bang videonya? Minum bekas air cucian kaki Habib. Waduh, beratnya Bang, ketinggalan zaman kalau begini. Ketinggalan zaman Anda, Bang. Nih, kalau umat muslim, ini salah satu yang umat muslim. Sebentar Bang ya nih, saya balik kamera saya. Ini contoh kecil Bang, bagaimana umat muslim itu sudah mendewakan, sudah mengkultuskan turunan Nabi. Perhatikan, saya balik ya, saya balik kamera saya sebentar. Saya hilangkan dulu ya, ini saya. Lihat Bangnya nih, nih. Astagfirullahaladzim. Turunan Nabi, saudara-saudara. Kok sampai segitunya ya? Ini belum seberapa, Bang. Belum seberapa cerita-ceritanya. Bang, kalau ada cucu Nabi, ada makam cucu Nabi, ya. Di situ ada makam cucu Nabi. Malaikat-malaikat penyiksa, siksa kubur nggak berani datang, Bang. Takut katanya ganggu istirahat cucu Nabi. Betul lah kan? Mereka yang Katanya dia bilang, "Hei, malaikat penyiksa, kamu tidak tahu di sini ada cucu Nabi." Akhirnya apa? Yang tadinya seharusnya disiksa, minggir mereka semua, Bang. ya betul sih. Soalnya dia yang ngarang juga kok. Yang maksudnya itu yang Gini, membuat saya malaikat mendidik umat muslim, saya mendidik saudara-saudara umat muslim untuk apa? Supaya mereka cerdas. Apa isinya? Supaya mereka kembali belajar kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran memerintahkan supaya kamu beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Yaitu apa? Taurat, Zabur, Injil. Iya sih. Iya. Gitu loh. Tapi kebanyakan orang malah membaca kitab yang dari luar Kitab yang Al-Quran itu. sesudahnya, kitab yang sesudah Al-Quran. Itu baru satu contoh nih Bang. Kita ambil contoh lagi. Banyak contoh ya Bang ya, banyak contoh. Nih misalnya nih. Kita ambil lagi contoh nih, nih. Nih. Sebentar, ini anu nih. Sebentar nih ya, saya lihat ya. Sabar ya Bang ya. Ini oke sambil saya cari dulu ya nih ya. Ya, santai. Bentar nih. Sebentar ya. Sebentar ya Bang ya.
Ada yang komen murtad adalah jalan kebenaran seperti itu. Memang iya bang. Kalau murtad itu gimana ya? Kan sebelum murtad itu kan menganggap Tuhan itu di luar diri kita. Setelah tahu Tuhan itu ada di dalam diri kita, ya kita bisa dikatakan murtad seperti itu. Ya, makanya kadang-kadang saya besok mau bikin galeri dulu lah ya. Soalnya kadang-kadang kalau pas kita cari dia nggak dapat, harus kita siapin di galerinya. Tapi ada itu, Bang. Bagaimana ceramahnya itu adalah tentang makam tadi. Kalau ada di situ makam Habib, malaikat-malaikat penyiksa ya, yang tukang nyiksa-nyiksa kubur itu Pada nggak berani kabur itu. datang, nggak berani datang, takut mengganggu cucu Nabi. Begitu. Oke, gitu Bang Muhammad. Ya gantian katanya ini ada yang bilang gantian. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Nanti disangkanya apa ya? Saya ini tidak memberikan kesempatan, disangkanya saya ini ngada-ngada atau bagaimana gitu ya. Sebentar. Tapi bagus loh ini konten abang di sini mengedukasi sekali sama orang-orang Islam yang sekarang itu. Iya, sangat mengedukasi, Bang. Sangat mengedukasi. Tetapi banyak orang yang mengira bahwa saya ini mengada-ngada, banyak orang yang mengira apa yang saya lakukan ini tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, tapi ketika dia betul-betul mencari, betul-betul meneliti, ya pasti mereka nanti akan ujung-ujungnya mengiyakan perkataan saya, begitu. Oke, Bang ya? Iya, iya. Oke, Terima selamat kasih, malam Bang Muhammad SNR. Kok shop ini toko? Toko ini bang. Kalau toko kayaknya kebanyakan huruf O-nya. Jadi itu shop buntut. Nggak tahu. Oke, terima kasih Bang SNR. Oke. Selamat malam ya, saya turunkan ya. Goncang dulu, jangan goncang. Bentar. Aku ambil ini, Bang. Hmm. Bentar ya. Kau pun masih cari malam-malam. Masih kerja malam-malam. Enggak, udah mati lampu tadi. Padahal di dalam Al-Qur'an dilarang umat muslim itu kerja malam, betul? Bukan kerja deh, sudah mati lampu. Enggak dengar kuping kau, Bah. Enggak, menurut Al-Qur'an boleh enggak umat muslim cari nafkah di malam hari? Macet. Grosir. Bolehkah umat muslim bekerja mencari nafkah di malam hari? Boleh. Boleh. Berarti ayat Al-Qur'an hanya jadi pajangan saja? Iya. Pajangan saja. Kenapa Al-Qur'an kamu jadikan pajangan? Enggak. Aku mau nanya dulu. Boleh kan? Oke, sebentar, enggak, biar ke situ dulu kita, nanti habis itu kita lanjut gini. Mau nanya dulu. Aku Sebentar. Di dalam ayat Al-Qur'an, sebentar dulu Grosir. Gini loh, di dalam ayat Al-Qur'an, kamu kenapa kamu takut bener ditanya agama Islam? Enggak, soalnya kau mau terus enggak aku enggak mau. Soalnya kalau kau ngomong itu enggak ada betulnya, Dis. Jadi aku mau nanya aja. Loh, sekarang saya tanya, betulkah ada ayat Quran mengatakan diciptakannya siang bagi kamu untuk mencari rezeki dan diciptakannya malam bagimu untuk beristirahat? Ada nggak ayat begitu? Iya, terus kenapa? Aku kan lagi istirahat nih, Dis. Saya nggak bilang kamu lagi istirahat. Berarti siang diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Ayat tadi bilang untuk apa? Mencari nafkah, betul? Nafkah itu ibadah, Dis. Oke, mencari nafkah. Malam diciptakan untuk apa? Ibadah juga. Mana ayat Qur'annya? Baik. Saya akan tunjukkan kepada kamu ayat Quran. Lihat betapa takutnya mereka ketika ditanya, teman-teman. Jadi umat muslim ini kalau diskusi beraninya nanya, kalau ditanya nggak berani. Kalau ditanya tidak berani. Kan aku mau nanya ini ceritanya. Ya sudahlah, dia tidak berani ditanya Qur'annya. Silakan. Oke, sudah kan? Aku nanya Oke, sedikit aja. kamu bilang dulu, saya tidak berani ditanya soal itu, gitu bilang, coba. Berani. Tapi ini aku tanya dulu. Aku tanya, kau kan pintar kali ku tengok nih kan, ngoceh terus ya kan? Apa? Aku jadi aku enggak mau berlebar-lebar kemana-mana. Aku kan terlalu banyak ngoceh kan. Jadi aku mau tanya simple sedikit aja. Ya. Terus jawaban kau yang itu saja. Aku enggak mau bahas yang lain-lain ya. Oke? Oke, apa yang kau bahas? Kau kan mengaku sudah belajar 13 tahun Al-Qur'an kan? Betul. Ya. Betul. Berarti kau pintar kali kan sudah begitu. Saya Jadi katakan aku- tidak ada umat muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Dengar dulu, oke. Hmm. Coba kau ngaji dulu lah. Bisa kau baca Al-Qur'an? Ngaji. Baca huruf Bisa Arab. baca- Baca huruf Iya, Arab. bisa. Nggak minat Baca saya Al-Quran baca huruf bisa. Arab. Nggak minat saya. Ya, Iya. belajar Islam kau nggak bisa baca Quran gimana? Oke, baik. Saya coba ya. Saya coba. Ya, coba Oke, lah. baik.
Apakah dengan membaca huruf Arab maka seseorang dapat mengerti artinya? Gini, orang aja yang paham Al-Quran, belum paham juga, belum begitu paham tentang agama Islam. Baik. Apalagi nggak pernah baca Al-Quran. Kita buka ya, kita buka. Oke, baik. Kita buka Qurannya. Orang yang sudah bisa membaca Al-Quran saja, belum juga terlalu mengerti tentang Al-Quran, apalagi terjemahnya kudis. Tahu pula nggak bisa baca Al-Quran. Jadi diukur dari mana itu? Bisa nggak baca Al-Quran? Aku tanya. Oke, baik. Jadi diukur dari mana? Enggak, 13 tahun itu bisa baca Al-Quran nggak? Oh, bisa dong. Coba. Oh, baik. Saya putarkan dulu ya. Kamera saya putarkan dulu. Mereka ini ujiannya ujian baca huruf Arab. Saudara membaca huruf Arab. Baik. Baca huruf Arab, baca Quran. Kita balik. Oke, ini huruf Quran. Ini huruf Quran. Oke, sudah kelihatan? Mana apa? Nggak kelihatan apa? Coba. Kelihatan ini? Ya, coba. Oke, kita baca ya. Tengah-tengah sedikit. Yang mana? Yang mana? Yang mana yang mau dibaca? Mana? Atas lagi terus naik ke atas. Mana? Oh, di awal-awal. Ini udah paling atas. Terus lagi. Ini udah paling atas. Apa? Buka Al-Quran, bukan surah Ar-Rahman itu aku tahu. Ini Al-Fatihah. Aduh, gimana ini orang ini? Aduh. Oke, baik. Kita teruskan ya, kita teruskan. Jangan Al-Fatihah katanya. Oke, baik. Jangan Al-Fatihah. Anak TK pun pandai. Baik, jangan Al-Fatihah katanya teman-teman. Oke, katanya jangan Al-Fatihah. Kita masuk Al-Baqarah ya. Ya, Al-Baqarah lah, tengah-tengah sedikit. Oke, Al-Baqarah. Jangan pakai terjemah lah. Oke, baik. 13 tahun ini jangan buat malu-maluin. Baik, kita tidak boleh pakai terjemahan ya. Ya. Jangan pakai terjemahan, saudara-saudara. Baik, ini kita nggak pakai terjemahan. Ya, ini surat Al-Baqarah. Tulisan Latinnya tuh ada. Oh ya baiklah. Kita hapus tulisan Latinnya ya. Kita hapus tulisan Latinnya. Nih, ini nggak ada tulisan Latinnya ya. Kalian dengarkan ini si Edis nih 13 tahun baca Al-Quran. Baik. Pandai. Ini tidak ada Latinnya, perhatikan. Nggak ada Latinnya kan? Tengah-tengah sedikit ditolong. Kenapa kau yang milih? Ini bukan ayat Quran. Iya, kenapa? Oke, baik. Kita baca ya. Kita baca. Kita baca. Alif Lam Mim. Salah. Apa bacanya apa? Bukan begitu cara bacanya. Ya udah, apa bacanya? Coba baca dulu. Alif Lam Mim. Salah. Terus apa? Orang baca itu pakai tajwid. Ya udah, apa? Ngadi-ngadi. Gimana bacanya? Alif tuh enggak panjang. Coba baca masa alif kayak gitu. Ya udah, Alif Lam Mim terus. Bukan. Ya udah, saya salah. Gimana? Baca yang bener gimana? Alif Lam Mim. Itu Artinya. Bukan, tadi kan kamu sudah ngotot setengah mati. Sebentar. Kamu kan tadi sudah ngotot setengah mati. Aku enggak mau. Sebentar. Kamu tadi kan sudah ngotot setengah mati. Tadi kamu sudah ngotot setengah mati kan? Alif Lam Mim. Nah, sekarang coba artinya apa? Apa artinya? Tidak usah bertanya arti. Artinya apa? Apa artinya? Enggak, artinya apa? Hanya Allah saja yang mengetahui. Hanya Allah yang tahu. Setelah panjang lebar, hanya Allah yang tahu. Hanya Sekarang saya tanya, apa bedanya dengan Ayo, siapa? Apa bedanya? Sekarang saya tanya, apa bedanya dengan AIA? Bentar. Kamu bilang ini tadi kamu ganti-gantian, grosir, pelan-pelan. Siapa dulu bicara? Siapa dulu bicara? Aku tanya satu, kau jawab berapa? Kamu suruh saya membaca ini, betul? Terus? Dan saya salah membacanya, betul? Ya. Tanpa nggak ada tajwidnya, betul? Iyalah. Oke lah, baik. Oke, baik. Sekarang kamu bacanya benar. Alif Lam Mim. Oke, kamu bacanya betul. Masih salah. Ya udah, saya salah lah. Sekarang anggaplah saya salah bacanya, anggaplah kamu gantian dulu bicara. Yang 3 begitu enggak bisa. Gantian, saya bicara dulu benar. Kamu bacanya benar, dengar. Kamu bacanya benar, kamu tajwidnya benar, kol-kolannya benar, semuanya benar. Sekarang saya tanya, artinya apa? Artinya itu hanya Allah yang mengetahui. Ya udah, sekarang saya punya ayat. Ya. Apa artinya? Kalau kalian tahu sebentar. Enggak, saya tanya artinya apa? Artinya. Sebentar, sekarang saya tanya. Apa artinya? Sekarang saya tanya apa artinya? Itu adalah mujizat yang terbesar.
Karena apa? Maknanya sangat dalam. Maknanya sangat mendalam. A I A U I A U I Kalau A. belajar ini kasihan kan? 13 tahun loh. 13 tahun kayak gitu Pak. Bacanya nggak bisa apalagi hati kan. Percuma. Baca aja nggak bisa apalagi Percuma. artikan. Mau bacanya bener, tajwidnya bener, percuma. Masalahnya apa? Masalahnya tetap aja kagak ngerti artinya. Rasanya sudah 13 tahun yang mengaku pintar. Bentar aja aku diturunkan ya. Enggak diturunkan. Saya mau ada kegiatan ini masalahnya. Saya mau Ya, pergi. enggak, emang kamu turunkan aku. Bukan. Itu aja dia. Bukan mau turunkan. Baca aja nggak bisa. Nis, baca aja Bukan nggak mau bisa. turunkan, Abdul. Saya mau pergi. Ngaku-ngaku pandai apa namanya udah tahu ngerti tentang Islam, baca aja nggak bisa apalagi Begini, ngartikan. Grosir, dengar. Ke sini loh, Isra Mi'raj, apa namanya sholat sampai 50 rakaat, dia terjemahkan ke kemana-mana. Aku tanya kok Buat baca apa kita ngobrol panjang lebar artinya tidak tahu gimana? Kita ngapain ngobrol panjang lebar kalau artinya tidak tahu? Baca dulu Al-Quran. Enggak, aku nggak mau panjang-panjang lebar, Dis. Aku satu saja karena gini. Kalau kau Dis ditanya satu, belum lagi satu selesai, kau tak kemana-mana. Apa namanya? Kalau kau ditanya satu, melebar-lebar, tak kemana-mana. Artinya lagi, ininya lagi. Oke lah. Mengaku, Intinya begini. 13 tahun. Intinya begini. Ini saya mau berangkat dulu. Bahwasanya pintar sekali gitu. Pintar Oke, sekali. gini aja. Ngerti apa namanya? Ngerti tentang Islam. Oke. Aku sudah tahu Islam. Sekarang Islam gini. apa? Bisa Bacanya nggak? tahu. Huruf Oke. Al-Qur'annya nggak tahu. Gimana? Oke. Aku tahu tajwid membaca Al-Qur'an tahu nggak? Oke, Bagaimana kau bisa menerjemahkan Al-Qur'an? Baca Al-Qur'an, saya nggak tahu. Oke. Baik, sekarang begini Grosir. Baca Al-Qur'an dulu, nggak usah baca Al-Qur'an. Apakah kamu kamu kok ngomong terus ini? Sekarang begini. Apakah kamu punya waktu? Kapan kita sediakan waktu? Kapan kamu mau diskusi dengan saya? Bisa. Kapan? Kapan kira-kira? Diskusi. Terserah. Kapan? Kamu nentukan kapan? Kok di mana sekarang ini masalahnya? Kalau kau di Indonesia oke lah. Masalahnya saya ini mau ada kegiatan. Gini, saya tunggu kamu. Kapan kamu punya waktu yang pas? Masalahnya itu 13 tahun itu nggak tahan itu. 13 tahun. Seolah-olah, tengok tuh si Ede sudah jadi 13 tahun. 13 tahun. Oke, baik. Baik. Oke, bisa saya jawab nggak? Kau belajar. Nggak, sekarang bisa saya jawab nggak? Udah ngerti belum aku tanya? Sangat ngerti. Udah ngerti belum? Udah ngerti. Sangat mengerti. Yang saya pelajari, masalahnya kau ngomong terus, saya bisa ngomong nggak? Masalahnya kau tuh ngomong terus. Saya boleh ngomong. Boleh ngomong saya. Boleh ngomong saya. Baik. Gurumu siapa? Baik teman-teman, dia mempermasalahkan masalah saya belajar 13 tahun. Begini teman-teman. Ya, mana? Ketika saya mempelajari Al-Quran, di dalam Al-Quran tidak ada suruh belajar nahu sorob, belajar tajwid, belajar balaghah, mantik, nggak ada. Coba di mana dalam Quran harus suruh belajar tajwid? Di mana? Di mana dalam Quran disuruh mempelajari ilmu mantik, balaghah, nahu sorob? Di mana? Bagaimana ceritanya kau bisa tahu Al-Quran kalau nggak tahu tentang ilmu itu? Bagaimana? Ya sudah, dalilnya mana? Suruh belajar nahu sorob di mana? Ayat Quran mana suruh belajar nahu sorob mana? Bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau kau tidak tahu caranya, kamu malah kesurupan. Ya sudah, sekarang gini saja. Intinya kamu tidak tahu. Islam itu bagaimana? Aduh, ini ngomong terus. Sudah, kau dibawa dulu. Ngomong terus. Jadi begini teman-teman ya. Teman-teman sekalian, ketika dia mengatakan nahu sorob, balaghah, mantik dan lain sebagainya, itu adalah karang-karangan dia belaka, teman-teman. Karena di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan kalau kamu mau paham Quran, kamu harus belajar nahu sorob, balaghah, mantik, nggak ada. Itu karang-karangan dia. Ya, jadi saya tunggu. Jadi muslim siapa saja, Tasik Ngaji dan lain sebagainya, Abdul Somad, siapapun yang mau berjanji diskusi dengan saya, silakan. Kita diskusi, kita atur. Ya, kita lanjutkan besok. Saya istirahat dulu. Sampai ketemu lagi. Luar biasa saudara-saudara, diskusi mereka sungguh banyak sekali pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana, sehingga akan membuat kita semakin sadar akan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus.
kebenaran sejati dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.